Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan utusan terakhir dari Allah untuk membimbing seluruh umat manusia ke dalam jalan Allah Ta'ala. Beliau selalu mengajak seluruh umat muslim untuk berbuat baik selama hidup di dunia ini. Banyak sekali yang dapat kita teladani dari kehidupan Rasulullah. Hal tersebut dikarenakan semua yang dicontohkan membawa kebaikan untuk umatnya. Beberapa waktu lalu sempat viral tentang rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa ke Indonesia oleh salah satu musisi Islam terkenal. Hal ini pun dipercaya akan membawa berkah yang amat besar baginya. Lalu apa saja keistimewaan dari rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sahabat beriman, dan bagaimana sejarahnya? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut banyak yang memperebutkan jadikan jimat. Ini keistimewaan rambut Rasulullah versi dari Magenta Islam. Rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Indonesia. Sebagai umat Islam, kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Ta'ala. Mereka yang menyebarkan agama Islam dan membimbing kita untuk berada di jalan yang benar. Dengan rasa sabar, para Nabi dan Rasul utusan Allah memberikan contoh yang baik kepada para umatnya. Walaupun banyak cobaan dan golongan yang memusuhi, mereka tidak pernah gentar dan menyerah dalam menyebarkan agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan utusan terakhir dari Allah yang punya tugas membimbing umat manusia ke dalam jalan Allah Ta'ala. Beliau juga banyak mengalami rintangan dan halangan dalam menyebarkan ajaran agama. Namun beliau tidak pernah menyerah dalam menuntaskan misinya tersebut. Maka tidak heran, Rasulullah sangat dihormati oleh para umatnya. Setiap perilaku yang dicontohkannya dan ajaran yang diberikannya sangat berguna untuk kita semua. Keberkahan yang melimpah akan didapatkan jika menjalankan segala ajarannya. Semua yang berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat beriman, dinilai akan membawa keberkahan yang luar biasa. Salah satunya adalah rambut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 2019 silam, Opik yang merupakan penyanyi religi dari Indonesia membawa rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Indonesia. Opik pun terlihat mendekap sebuah tabung berisi rambut yang dibungkus kain putih. Tabung itu ternyata berisi rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun kembali dari Turki untuk mengetahui nasab ahli waris rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dia juga mengklaim rambut yang dibawanya itu bersertifikasi langsung dari pemerintah Turki dan Dewan Ulama Thariqah Internasional. Yang merasa sangat senang bisa mendapatkan rambut tersebut. Dirinya pun merasa sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Berharganya rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua peninggalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah berharga. Ajaran yang diberikan olehnya dapat membuat kehidupan umatnya menjadi lebih terarah. Hal tersebut sungguh penting untuk masa depan umat, karena setan dan iblis tidak henti-hentinya memberikan godaan dan rayuan maut untuk menyesatkan umat manusia. Salah satu peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih ada di dunia ini, sahabat beriman, selain ajarannya adalah rambut beliau. Pada tahun 2019 silam, Opik berhasil membawa rambut tersebut ke tanah air Indonesia. Banyak pihak yang bersyukur atas hal tersebut. Opik pun merasa sangat beruntung bisa menyimpan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mendapat amanah dan keberkahan yang cukup besar. Dari zaman dahulu, rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sangatlah berharga. Dalam buku Jangan Sakiti Rasulullah Al-Mustafa, mengukir senyum terindah di wajah Al-Mustafa yang ditulis oleh Miftahur Rahman Al-Banjari.
diceritakan soal bahwa rambut Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai benda yang berharga. Ia menulis pada zaman sahabat Nabi, rambut Nabi diyakini sebagai benda yang mengandung keberkahan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi Khalid bin Walid. Saat berada dalam peperangan Yarmuk ketika berperang, topi besi yang dikenakan oleh Khalid terjatuh. Secara spontan, Khalid pun menepi dari medan perang untuk mencari topinya yang terjatuh tersebut. Alih-alih mendapatkan topinya, Khalid justru mendapatkan serangan bertubi-tubi dari musuh. Khalid pun menjadi panik. Oleh karena itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk segera mencari topi besi tersebut. Sebab bagi Khalid, topi itu sangat berharga, dan akhirnya topi itu ditemukan. Setelah perang berakhir, anak buah Khalid bertanya kenapa topi itu begitu berharga. Khalid menjawab, topi itu tidak berharga sama sekali, namun sesuatu yang berharga adalah isi yang terdapat dalam topi ini. Di dalam topi ini terdapat beberapa helai rambut mulia Rasulullah SAW, ucapnya. Menurut Khalid, rambut tersebut yang membuatnya dilimpahi keberkahan oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu sahabat beriman, dia dan pasukannya pun menang dalam peperangan. Sungguh berharga sekali bukan sahabat beriman peninggalan Rasulullah SAW? Bagaimana sejarah penyimpanan rambut Rasulullah SAW? Sebelum OPIK membawa rambut Rasulullah SAW, Turki menjadi negara yang mengurus dan merawat banyak barang peninggalan Rasulullah SAW itu. Banyak umat muslim yang berkunjung ke sana untuk melihatnya. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk para turis muslim di dunia ini. Di Museum Topkapi, sehelai rambut Nabi Muhammad diletakkan di sebelah jubah beliau yang ada di sebuah kaca pengaman kotak. Peninggalan tersebut diceritakan sebagai hasil cukuran Salman dari Persia, sahabat dan tukang cukur favorit Nabi Muhammad. Turki adalah negara yang paling rapi dalam menyimpan peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad, termasuk helaian rambutnya. Sebab ada beberapa negara di Arab yang kurang bisa merawat rambut Nabi Muhammad sebaik Turki. Sejak awal sahabat beriman, bagian tubuh Nabi Muhammad menjadi sesuatu yang diidamkan umat Islam. Rambut Nabi Muhammad menjadi salah satu yang diyakini memiliki unsur keberkahan, sebab beliau manusia yang istimewa. Di Museum Topkapi ini, rambut Nabi Muhammad disimpan di ruang privy khas Oda yang dibangun pada masa Sultan Mehmed II yang memerintahkan sekitar tahun 1451 sampai 1481. Selain rambut, di sana ada peninggalan Nabi lainnya seperti mantel, replika yang menyimpan gigi Nabi yang patah selama pertempuran Uhud pada 19 Maret 625, sandal, surat, busur, dan juga pedang. Sungguh merupakan keistimewaan yang luar biasa didapat oleh OPIK sehingga bisa membawa rambut tersebut ke Indonesia ya. Kita berharap peninggalan tersebut dapat dijaga dengan baik dan membawa keberkahan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Apa saja manfaat dari menunaikan sunnah Rasul? Segala yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sahabat beriman bisa kita tiru di kehidupan saat ini. Semua hal tersebut akan membawa kebaikan untuk kita semua. Tidak ada perilaku Nabi dan Rasul utusan Allah yang merugikan umat muslim. Semua tindakannya hanyalah untuk kebaikan umat. Dengan menjalankan sunnah Rasul, kita tidak akan tersesat ke dalam bujuk rayu setan dan juga iblis. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Quran Surat An-Nisa ayat 113.
Semua ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya sangatlah baik. Dengan menjalankannya, kita akan bisa menjalani hidup ini dengan lebih terarah. Pahala yang didapat pun berlimpah. Hal ini bisa menjadi bekal di akhirat nanti dan membawa kita masuk ke dalam surga. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.